Dengan Pusat Kajian Kewirausahaan UGM, kita akan terus mengupas isu-isu tentang kewirausahaan. Dan saya sebetulnya masih penasaran Pak Boyke tentang bagaimana kita mendefinisikan atau membedakan antara entrepreneur dan mereka yang bukan entrepreneur. Karena kalau lihat di luar sana ya, seolah yang menjadi entrepreneur adalah mereka yang memang sudah dilahirkan, mereka Steve Jobs atau Bill Gates, mereka dari kecil sudah memang punya karakteristik yang unik gitu kan, sifat-sifat yang unik sehingga jadi entrepreneur. Tapi kalau gitu kan berarti nggak semua orang bisa jadi entrepreneur gitu ya. Ini gimana nih kita melihat fenomena ini? Mana yang benar? Ya, jadi pertanyaan ini sama seperti yang diajukan para akademia di awal munculnya konsep entrepreneurship tahun 1940-an sampai 70-an itu pertanyaannya selalu ujungnya dilahirkan atau bisa dibentuk gitu. Nah, studi-studi awal memang kemudian mendefinisikan atau membedakan entrepreneurship itu berbasis karakteristik yang sifatnya terlahirkan. Nah, ya, kita sebut sebagai trait theory. Jadi membedakan entrepreneurship basisnya misalkan laki perempuan, sehingga ada aliran entrepreneurship yang namanya female entrepreneurship. Kemudian ada yang membedakan basisnya ethnicity, misalkan yang etnis China itu lebih dominan sehingga ada namanya ethnicity entrepreneurship. Ada yang basisnya mungkin latar belakang keahlian atau pengetahuan atau pengalaman kerja sehingga muncul stream-stream yang lain. Nah, sebagian dari kita percaya bahwa orang dengan atribut-atribut tertentu yang terlahirkan itu memiliki advantage dibanding orang yang lain. Orang yang terlahirkan di keluarga pedagang misalkan, sejak lahir mungkin lahirnya itu di toko ya. Ketika bayi di momongnya itu ya juga di toko, disambi kerja. Bisa ngomong kemudian disuruh jaga toko, bisa berhitung disuruh jadi kasir dan seterusnya. Tidak disadari itu kemudian membentuk karakter-karakter yang diperlukan sebagai entrepreneur. Nah, jadi awalnya orang percaya bahwa itu dilahirkan. Dilahirkan konteksnya tidak secara jasmania ya, tetapi dilahirkan dalam proses pendidikan ketika dia kecil. Nah, tetapi kemudian muncul keresahan atau keinginan tahu lebih mendalam. Apa ya kalau memang kita tidak terlahir dari orang dari keluarga entrepreneur atau dididik dengan pendidikan praktik entrepreneur sejak kecil, kemudian orang tidak bisa jadi entrepreneur. Nah, ini yang disebut sebagai pendekatan atau approach yang namanya behavioral theory. Melihat entrepreneurship bukan dari mana dia berasal, bukan dari mana dia lahir, tetapi lebih ke aspek-aspek keperilakuan yang membedakan dia dengan orang lain. Misalkan bicara tentang level persisten, ketahanan dia untuk mengarungi kesulitan, mampuan, atau keterbatasan dan seterusnya. Misalkan bicara berkait dengan keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, mimpi-mimpi dan seterusnya. Jadi aspek-aspek keperilakuan ini yang akan banyak literatur teman-teman psikologi yang mendalami entrepreneurship dari school of thought mereka. Entrepreneur dicirikan dengan perilaku-perilaku tertentu. Ya. Karena ini ya bisa jadi individu itu tidak punya trait tertentu atau tidak punya sifat tertentu, tetapi dia bisa menunjukkan satu perilaku yang itu bisa kita kategorikan sebagai entrepreneurial gitu. Sehingga meskipun dia tidak punya bawaan ya lahir sifat-sifat, tapi dia karena menunjukkan perilaku tertentu kita bisa menyebut dia sebagai seorang entrepreneur gitu. Ya. Ini tampaknya lebih demokratis nampaknya melihat entrepreneur dan entrepreneurship. Di sisi lain, bagaimana ketika kita melihat kombinasi antara duanya? Apakah ini pandangan yang sekarang dipegang atau seperti apa? Yes. Sebelum menjawab yang itu mungkin saya lanjutkan sedikit tentang
behavior tadi. Oke. Ketika kemudian entrepreneurship itu dilihat dari perilakunya, maka pertanyaannya adalah bagaimana membentuk perilaku itu. Nah, challenge-nya tentu ke institusi pendidikan ya. Baik itu pendidikan di sekolah maupun pendidikan di rumah. Dia sudah terlanjur lahir, nah bagaimana sistem pendidikan yang bisa mendorong perilaku itu. Nah, misalkan satu perilaku, misalkan alertness to opportunity, sensitivitas terhadap peluang. Gimana sih kemudian mendidik itu? Nah, kita bisa belajar banyak konsep. Misalkan kita bicara tentang design thinking. Jadi belajar kita diasah diri kita dengan pelatihan-pelatihan itu untuk memiliki perilaku karakteristik yang lebih sensitif terhadap peluang. Jadi challenge-nya adalah ke arah sana. Nah, pertanyaan yang tadi muncul adalah gimana mengkomunikasikannya. Nah, tidak peduli entrepreneur itu terlahir dari etnis mana, dari keluarga entrepreneur atau bukan, manakala dia bisa mengetahui misi pribadinya, tujuan hidupnya, dan kemudian mengkombinasikan dengan atribut-atribut yang cocok, dia bisa kemudian punya kesempatan lebih besar untuk melakukan aktivitas entrepreneurial. Dia mungkin tidak sadari sebelumnya, tetapi kemudian dia melihat bahwa ada sesuatu yang cocok antara misi pribadi dengan perilaku-perilaku tadi, kita bisa kombinasikan ke arah sana. Jadi ya, artinya dua arah ya. Proses kewirausahaan itu adalah internal individu, gitu kan, dia pencarian diri sendiri, gitu. Dia punya karakteristik seperti apa dan seterusnya, dan juga proses keluar, gitu. Dia mengembangkan dirinya akan seperti apa, yang mungkin itu didapatkan sambil jalan, gitu. Kan? Jadi tidak sifatnya sudah didapatkan bawaan, gitu. Jadi dari proses interaksi sosial dan seterusnya, gitu ya. Ya. Jadi benar, misalkan ambil satu contoh ya, kita bicara orang yang terlahir, si A terlahir dari keluarga wirausaha, si B tidak terlahir dari keluarga wirausaha. Si A punya keunggulan yang namanya network dari terlahir sebagai pengusaha, itu sudah dikenal orang. Si B tidak punya, tetapi si B bisa mengidentifikasi misi pribadinya, punya karakteristik dan perilaku yang persisten, pantang menyerah, kreatif, persuasif orang. Akhirnya dia bisa menciptakan sendiri network itu. Jadi dia mungkin bisa nyalip si A, yang dari startnya itu punya keunggulan karena terlahir tadi. Tetapi belum tentu yang terlahir ini bisa selalu menang, manakala dia tidak mengasah diri. Jadi dia terlahir saja punya network tanpa mengasah perilakunya, ya belum tentu jadi. Yang terlahir tidak punya network tapi mengasah bisa jadi. Jadi ini yang tadi disebut bahwa ya entrepreneur kalau mau sukses ya kalau terlahir alhamdulillah, tetapi harus selalu kemudian develop dirinya untuk memiliki atribut-atribut yang relevan dengan entrepreneurship. Yang tidak terlahir jangan berkecil hati, ya udah nasib ya. Tetapi tadi perilaku-perilaku yang cocok, entrepreneurial orientation-nya dikeber habis supaya kemudian dia bisa mengejar ketertinggalan. Oke. Wah, menarik sekali. Makin hangat nih pembicaraannya bahwa tampaknya lebih egaliter gitu ya. Bagi yang belum memiliki ada kesempatan untuk kemudian acquiring untuk mendapatkan itu. Pun bagi yang sudah punya belum tentu mereka menang gitu kan. Dalam arti belum tentu mereka bisa mengetahui potensinya. Gitu. Oke, mungkin kita akan lebih kembangkan lagi di sesi berikutnya, Pak Boyke. Untuk sesi ini kita bisa akhiri. Terima kasih banyak teman-teman sudah melihat video ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Ciao.